Indonesia tanah airku, kagum pada padaku. Bisa aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itulah aku, Irlandaku, bangsa puteraku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak Ibu silakan di ya. Untuk materi yang saya sampaikan di siang hari ini ada 6. Yang pertama tentang budaya positif, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, Bapak Ibu bisa memilih untuk setuju atau tidak setuju mengenai pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke, selanjutnya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Oke, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nanti Bapak Ibu setelah pemaparan ini, Bapak Ibu nanti bakal tahu dengan pertanyaan pemantik yang di depan itu apa betul atau tidak jika Bapak Ibu itu memilih setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, jadi tujuan kegiatan presentasi budaya positif ini adalah yang pertama mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membuat murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan pendidikan. Memijak ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif, apa sih itu budaya positif ya? Jadi budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis, berkomitmen, integritas, disiplin, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Penerapan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam
tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini Bapak sebagai contoh, kamu tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Walaupun akhirnya ada endingnya itu ada disiplin, tapi anak itu mengerjakannya dengan terpaksa. Ya, betul. Nah, tujuan disiplin positif. Tujuannya adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu menyadari untuk disiplin bukan karena keterpaksaan dari bapak ibu guru atau orang tua yang dibuat oleh sekolah. Jadi dengan disiplin dia mengumpulkan tugas, dia sadar mengumpulkan tugas itu merupakan tanggung jawabnya. Mengumpulkan tugas dengan tepat waktu itu merupakan tanggung jawab seorang murid atau seorang siswa, bukan karena kalau dia tidak tepat waktu mengumpulkan tugas dia akan dihukum. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, disiplin positif menggunakan menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa untuk mencapai tujuan dan nilai-nilai yang diinginkannya sendiri. Bukan menggunakan motivasi eksternal seperti ancaman, hukuman, reward
Berarti ada motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, saya mengerjakan tugas yang pertama, mengumpulkan pertama, itu akan mendapatkan hadiah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan yang merupakan motivasi internal. Nah, motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Maksudnya sebagai murid saya berarti harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, bukan karena hukuman ataupun imbalan, tapi dia bisa menghargai dirinya sendiri dan kesadaran dirinya akan tugasnya sebagai siswa atau murid. Nah, di sini ya ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman pasti tidak akan membuat murid itu nyaman. Bahkan ada anak yang tidak mau berangkat sekolah karena tidak mengerjakan tugas, dia pasti akan didukung oleh gurunya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Nih. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang untuk restitusi. Sampainya murid atau anak membenci peraturan, negatifnya. Kemudian murid atau anak menghormati peraturan dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang masuk ke identitas sukses. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Menurut Alkitab, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini bagian Pak. Jadi kalau misal kita menjadikan hadiah, iya, menjadikan hadiah, berarti kalau ini anak pasti kalau tidak diberi hadiah, dia tidak mau mengerjakannya. Anak ini males. Anak ini pasti bergantung sama temannya. Begitu dia. Tuh. Jadi saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada murid, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya, atau tidak dapat hadiah. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan membutuhkan adalah salah cara mengontrol seseorang yang dapat menghancurkan untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini akibatnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya pengaruh jangka pendek dari hukuman atau penghargaan, pasti kalau kita memberi hadiah kepada anak, pengaruh jangka pendeknya apa kira-kira Pak? Anak antusias, tapi jangka panjangnya hadiah, mengurangi ketepatan, tidak efektif, merusak hubungan. Jika kalau misalnya yang merusak hubungan dapat hadiah pada video pertama, video kedua, ketiga, selanjutnya tidak otomatis kecewa, iri, betul, menurunkan kualitas, mengurangi motivasi intrinsik, tidak ada motivasi dari dalam murid untuk tanggung jawab kepada tugas. Hukuman atau konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus
kehilangan konsekuensi. Oke, betul. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diusir bermain oleh tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi, betul. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Betul. Terakhir, membersihkan WC sekolah karena mengatakan berapa jawaban itu? 10. Tadi saya salah juga ya, berarti 12. Oke, lanjut. Oke, sebelum ke kelas untuk hukuman sudah bisa dipahami Bapak Ibu, disiplin positif dan hukuman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, budaya positif itu diciptakan oleh lingkungan positif, ada keyakinan kelas serta peraturan kelas. Keyakinan kelas merupakan bagian awal dari budaya positif. Sebagai langkah awal untuk penerapan budaya positif bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan peserta didik. Sekarang Bapak Ibu, saya tanya, apakah di awal semester, di awal semester di tahun ajaran baru khususnya, Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas dengan peserta didik? Sudah. Misalnya apa Pak Guru? Datang tepat waktu, kemudian aktif, pembelajaran aktif, saling menghargai, boleh makan tapi tidak mengganggu teman, boleh makan, siap kelas, bersih, pasti kelas nyaman ya. Nah, keyakinan kelas pengertiannya adalah keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu sudah paham tentang konsep kesepakatan kelas dan keyakinan kelas atau belum? Sedikit. Boleh kalau aku bilang baik. Menurut saya kesepakatan kelas itu sebuah proses keyakinan yang dibuat bersama-sama yang menggunakan kata-kata positif untuk dilaksanakan bersama oleh anak-anak. Dimana jika tidak dilaksanakan berarti nanti ada konsekuensinya yang diterima anak-anak. Betul atau tidak? Betul. Gimana? Jadi serius banget. Jadi pengenaan. Ya, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Bedanya, ya. Kalau menurut saya, kalau kesepakatan kelas itu muncul karena adanya kesepakatan bersama dari warga kelas tersebut. Kemudian kalau keyakinan Saya sama banget. boleh. Kalau kesepakatan kelas itu berawal dari musyawarah anak-anak, mengambil nilai-nilai yang positif tadi yang biasa dilakukan sehari-hari. Kemudian kalau keyakinan kelas itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi hal-hal yang Berasal dari jalan. ya sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi hal yang ya sudah menjadi budaya yang keyakinan positif, sudah menjadi budaya positif. Jadi levelnya lebih tinggi lagi, tidak hanya kesepakatan saja seperti itu. Kalau kesepakatan kan nanti ya maksudnya ada tujuannya, ada nilai-nilai
Ya. Oke, tidak saling mengganggu. Kata-katanya positif kan? Kata-katanya kalau kesepakatan luas kan tidak boleh pakai Tidak. tidak. Saling menghargai. Saling menghargai. Saling bekerja sama dengan baik. Itu gitu. Kalau keyakinan kelas mungkin bisa di ibadah tepat waktu. Boleh. Dia kan Bu, semisal di sekolah nih, keyakinan sekolah menggunakan helm dalam berkendara. Mematuhi peraturan lalu lintas. Yang umum, artinya yang ada di general. Jadi di dalamnya nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang lebih bisa dirinci lebih jauh dari itu. Yang saya tahu kalau namanya budaya positif itu kan yang lebih general gitu, yang lebih umum, tapi kemudian di dalamnya ada yang bisa diperinci lagi lebih spesifik lagi seperti itu. Mungkin itu sih tidak apa ya. Gitu tuh itu, terima kasih. Jadi begitu deh Bu, lanjutkan lagi. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan keyakinan kelas? Keyakinan untuk mendukung motivasi diri atau intrinsik ini kembalikan nilai-nilai atau keyakinan pada diri seseorang, karena keyakinan tadi lebih menggerakkan seseorang daripada sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Itu betul yang disampaikan oleh Bu Ayuni, Bu Nila, Bu Lilis, gitu. Jadi kalau keyakinan itu mendukung motivasi diri yang berasal dari dalam diri untuk meyakini, untuk mematuhi keyakinan yang telah disepakati. Jadi contoh kalimat keyakinan kelas, kami berkomitmen untuk saling menghormati, bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kami percaya bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa dan berhak untuk mengembangkannya. Yang selanjutnya, kami akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, kami akan menghadapi setiap tantangan dengan semangat dan optimisme. Selanjutnya, kami akan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif untuk semua. Lanjut. Nah, tadi sudah di keyakinan atau kesepakatan kelas. Ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Sekarang Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kita itu butuh apa saja? Kasih sayang, makan, minum, Kebutuhan berkomunikasi. komunikasi, Kebutuhan fisik, jasmani, nah, jadi ibadah ke bertahan. kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kasih sayang dan rasa menerima, kebebasan, kesenangan, perasaan, dan berharap hidup. Menurut Bapak Ibu yang paling utama untuk manusia, kebutuhan dasar manusia yang utama adalah hidup. Contohnya, makan, minum,
bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kita diakui di bawah mati. Selamat Bu atas pencapaiannya. Selamat Pak atas kejuaraannya kemarin di lomba pakaian lomba pengakuan. Begitu pula kepada anak, selamat ya kemarin kelas kalian mendapat juara berjenjang dan sebagainya. Begitu oke? Lanjut. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Ya atau kebutuhan akan pilihan. Maksudnya kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan nantinya punya pilihan mereka banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Seperti pasti sering Bapak Ibu terapkan di kelas ya. Misalnya dalam penugasan berkelompok, mereka diizinkan untuk bebas, silakan kalian menentukan di kelompok mana, menentukan pilihannya sendiri. Oke, untuk penugasan itu sama aku mau mengerjakan di mana, di ruang kelas, di luar kelas dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh bentuk kita sudah menerapkan kebutuhan kebebasan pada peserta didik. Kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan di tanpa kenikmatan apapun, tetap menyenangkan dalam pembelajaran di tengah tertawa. Pasti sepanjang belum tentu kalau pembelajaran dengan sepanjang materi yang disampaikan oleh Bapak Guru itu tersampaikan. Justru malah ketakutan besok tidak berangkat sekolah. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya minta tolong Bapak Ibu untuk menjawab studi kasus Ibu Zulaikha. Oke, minta tolong diisikan ya Ibu. Ibu Zulaikha, seorang guru dan wali kelas, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Jani. Beberapa anak telah mengeluhkan Jani yang seringkali kita bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Jani melakukan hal itu? Kayaknya jadi menurut saya kalau dengan Ditulis ya? Berarti kebutuhan dasar yang kurang ya? Ya, Yang kurang terpenuhi. ya, kebutuhan dasarnya. Jika Anda menghadapi situasi apa yang Anda lakukan? Oh, Kira-kira ya, kebutuhan dasar apa yang belum didapatkan oleh adik? Kalau sudah, bisa saya bantu untuk menempelkan di tas. lagi. Boleh. Oke. Kekuasaan, betul itu ada kesenangan dan lain-lain. kekuasaan ya. Oke, ada kekuasaan, kebebasan, kasih sayang, bertahan hidup, kemudian kebutuhannya, dari saya sebagai kebutuhan, kebutuhannya Jenny, kebutuhannya Jenny. Oke, Oh, kemudian ada pertanyaannya ada dua itu. ya ada dulu.
Bisa dijelaskan Ibu? Busa apa itu namanya? Bu Zulaika sebagai seorang guru, beliau harusnya bertindak bijak ketika anak-anak muridnya itu melakukan segala sesuatu pada ada faktor yang latar belakangnya. Tadi sudah dijelaskan Bu Iis bahwasanya setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti karena ada 5 faktor kebutuhan tadi. Nah dari kasus yang ada di depan itu saya melihatnya karena Dani pengen dianggap oleh temennya bahwa dia itu punya sesuatu yang lebih. Jadi dia menunjukkan dengan merebut ya, meminta bekal makan dengan paksa itu dia pengen menguasai temannya, pengen menunjukkan ini loh saya punya eksistensi, saya punya kekuasaan. Nah, Bu Zulaika harusnya bisa memahami itu kemudian menasihatinya, Mas Dani nggak boleh kayak gitu, kita harus bareng-bareng makan bersama, kamu harus bla kayak gitu. Itu menurut saya. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Sekarang kita alasan jadi yang utama. Karena dia apa? Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal manusia. Kalau itu dasar yang sedang berusaha dikenali tadi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasannya kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan, dia itu tindakan tersebut kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi dunia adalah karena kasih sayang. Selanjutnya, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Dewi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yaitu kekuasaan. Selanjutnya, alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Itu aja. Karena ibunya segedel. Karena ibunya selalu membawakan makanan sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Makanan Dani sedang berusaha, maka Dani sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ternyata banyak. Satu kasus tapi banyak dari berbagai macam sudut pandang dasar kekuasaan kasih sayang serta bertahan hidup. Nah, terakhir adalah karena dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Dari 5 sudut pandang itu ada semua ternyata. Selanjutnya di posisi kontrol. Tadi kita mulai dari awal sudah belajar tentang budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia dan sekarang 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol pemberi rasa bersalah, menghukum atau menang. Mulai dari penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum senantiasa menekan dan memaksa siswa menuruti sistem yang dibuat. Tidak hanya fisik tapi juga verbal dengan ucapan. Kemudian memberi rasa bersalah pada posisi ini biasanya dulu akan bersuara lebih lembut
membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Kemudian teman membawakan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau membentuk dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penutup. Kamu seharusnya sudah tahu di pulau
bisa membuat merasa bersalah, atau teman, atau manajer, atau pemantau. Mungkin yang bisa menjadi ini, ayo saja mengajar. Oke Bu, tadi kita sudah belajar budaya positif, disiplin positif, hukuman, Tuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dulu. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ini menurut pendapat dosen di tahun 2004. Nah, segitiga restitusi ada 3 nih: validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Maksudnya di sini itu dengan kalimat-kalimat yang Pak Bu. Pertama, menstabilkan identitas bisa menggunakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian, menanyakan keyakinan dengan kalimat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang ketiga, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, perbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan restitusi. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini untuk tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, yaitu permasalahan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa berguna, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, mau kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya di rumah dengan norma sosial dan dengan nilai yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain.
Terima kasih sekali. Yes, saya sudah sedikit BK atau Sebenarnya saya yakin lebih baik saya mengerti. Tidak Bu, hanya saja kalau tugas kelompok lama dari saya, belum tentu semua mengatakan usaha sama yang mau. Karena sama belajar tidak ada namanya bisa apakah kita perlu tidak manfaatnya. Sebenarnya ada Bu, saja kadang yang bersifat bagus, yang sangat mau. Oke, tapi sebenarnya kamu manfaatnya. Baca kelompok memungkinkan cara memahami pengalaman, kemudian dan memahami perbedaan. Oke, apakah Iya Bu, kira kita masih ada dengan saya mau baca kelompok, maka sebenarnya saya kurang memahami pengalaman saya. oke, sekarang kira-kira apa yang perlu dilakukan? Saya akan belajar memahami belajar kelompok. Saya juga akan belajar mengakali saya agar bisa dalam kelompok. Dan selain itu juga saya akan minta maaf pada teman-teman kelompok saya. Kemudian saya akan belajar kelompok bersama-sama. Terima kasih sebagai sudah mendengar kembali ujian mengenal saya sedia. Banyak sekali Pak yang masih lebih menjalankan bersama dengan kelompoknya. Ya, terima kasih masih berkelas. Maaf itu sudah berulang sedikit. Baik, itu yang disampaikan saya sudah baik. Karena saya sendiri tidak merasa lebih baik, lalu diarahkan untuk lebih baik. Karena sesuai dengan kesepakatan dan pemahaman masyarakat. Semoga kedepannya lebih baik dengan pemahaman masyarakat. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikan materi bisnis positif ini banyak kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk umpan balik dari Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru gerak.